Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini. Yang akan kita isi dengan nama Allah Al-Matin. Al-Matin. Mungkin nama Allah Al-Matin ini tidak begitu familiar, tidak begitu dikenal oleh kebanyakan umat Islam di Nusantara. Al-Matin maknanya yang maha kokoh, yang maha kuat, yang maha gagah. Itu makna Al-Matin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang namanya ini. Kita boleh lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, yang mempunyai kekuatan. Al-Matin, lagi sangat kokoh. Al-Quwwah, kekuatan, dari nama Allah Al-Qawi, maha kuat. Dia hampir sama dengan makna Al-Matin. Nanti kita akan jelaskan makna sebenar Al-Matin. Yang mustahak kita kena yakin, Al-Matin adalah salah satu daripada nama dari nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Al-Qawiyul Matin, Allah maha kuat lagi maha kokoh. Juga terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Al-Matin ini. Sehingga agama juga disebut oleh Allah sebagai Al-Matin. Islam adalah matinun. Agama, terutama agama Islam, khasnya agama Islam adalah matin. Kokoh, kuat. Itu sebabnya mengapa orang-orang yang kuat agamanya, pegangan agamanya, dia kuat. Dia tak pernah serik, dia tidak pernah give up. Dia tidak pernah putus asa.
solid, kokoh, kuat. Okey. Berikut ini kita akan jelaskan pula makna al-matin. Al-matin menurut bahasa sesuatu yang sabit, sesuatu yang tetap, atau tetap pada kekuatannya yang tak boleh dikalahkan. Itu dia matin. Betul tak Allah tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun? Al-matin juga mengandung makna keluasan, al-wasi', keteguhan, al-quwah, yang berterus-terusan tanpa berakhir. Manusia kuat juga. Pada permulaannya saja atau pada masa mudanya saja. Tapi mula lemah, melemah, mati. Kuat macam mana pun manusia, kekuatan mereka akan berakhir. Tapi Allah tidak. Jadi Allah maknanya sesuatu yang kokoh, kuat, dan kekuatannya sabit, tetap. Tidak pernah berakhir. Itu sebabnya sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan jadi orang kuat. Sebab Allah bersamanya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa baginda kuat dalam memperjuangkan kebenaran? Sebab Allah bersama baginda. Itu sebabnya nanti kita akan sampai ke suatu peringkat makin kuat pegangan agama kita, kita akan merasa lebih kuat, semakin kuat. Nah, apabila makna al-matin, kokoh, kuat, luas, tetap, dikaitkan dengan nama Allah, ia mengandung beberapa makna. Ia mengandung beberapa makna. Di sini Ustaz tulis ada 3. Makna al-matin bila dikaitkan dengan nama Allah. Yang pertama, Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan, keperkasaan yang bersangatan. Kekuatan, keperkasaan Allah bersangat-sangatan, yang diiringi dengan kebijaksanaan. Bukan sekedar kuat, tetapi kekuatannya itu diikuti dengan kebijaksanaan. yakni keperkasaan dan kekuatan yang diiringi dengan kebijaksanaan. Ada juga manusia kadang-kadang kuat, gagah, tapi tidak bijaksana. Yang kedua, bila nama Allah Al-Matin ini dikaitkan dengan zat Allah, yaitu kekuatan yang ada di sisi Allah tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Maknanya kekuatan yang ada di sisi Allah tidak diikuti atau tidak dicemari dengan keletihan,
Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti dengan sesuatu yang memberatkan. Tidak ada yang berat bagi Allah. Dengan kata lain, keperkasaannya, kekuatannya sangat-sangat sempurna. Nah, kepada zat ini hendaknya kita bersandar. Kepada zat yang maha kuat itu, yang kekuatannya tidak akan berakhir, hendaklah kita ini bersandar. Bersandar maknanya mengharap. Supaya Allah tolong. Ini antara lain rahasianya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat. Maknanya kami patuh. Maknanya kami merendah diri. Sebab makna ibadat itu merendah diri. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami merendahkan diri. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mengapa kepada Dia kita minta pertolongan? Karena Dia maha kuat. Itu sebabnya kata Nabi, Man sallal al-fajri jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah. Jaminan Allah maknanya dia di dalam perlindungan Allah. Allah protect dia dari segala perkara-perkara yang tak diinginkan. Ini kelebihan salat subuh. Lebih-lebih lagi kalau dilakukan dengan berjamaah. Orang tersebut akan jadi orang kuat. Nah, yang ketiga, makna al-matin. Bila dikaitkan dengan zat Allah, ia mengandungi keluasan yang mutlak. Keluasan yang mutlak. Kesempurnaannya tiada penghujungnya. Apakah pada zatnya yang maha kuat, kokoh, gagah, sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatan Allah, semuanya matin. Dengan kata lain, tiada taranya. Barangkali inilah rahasianya. Ayat yang kita bacakan tadi bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, mempunyai kekuatan lagi matin, kokoh, terletak pada ayat 58 dari surat Az-Zariyat. Yaitu dua ayat setelah ayat menyebut matlamat jin dan manusia dicipta oleh Allah. Masih ingat ayat 56 Az-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Mengapa kepada Allah kita wajib beribadat? Mengapa? Karena Dia maha kokoh, Dia maha kuat. Betul tak kita mesti tunduk, patuh kepada yang maha kuat? Itu sebabnya pada ayat 58 Allah sebut, laksanakan saja tugasmu,
patuh, taat, merendah diri, ibadat pada Allah. Jangan bimbang. Karena Allah itu matin. Allah itu maha kokoh, maha gagah. Itu sebabnya setelah kita sebut, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadat, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon atau meminta pertolongan. Mengapa kepada Allah kita minta pertolongan? Dia maha pemberi rezeki. Dia Zul Quwwah, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha kokoh. Di sinilah jahilnya, bodohnya penyembah-penyembah berhala. Yang dia sembah di depan berhala, patung yang tidak ada nyawa. Ada mata tapi tak boleh melihat. Ada mulut tapi tidak boleh bercakap. Dia pula tunduk kepada berhala dan nampak sangat jahilnya. Tapi kita umat Islam bila kita menyembah Allah, memang sangat wajar pun karena dia sangat kuat. Zul Quwwah, Al-Matin, kokoh. Ni. Di sini rahasianya. Kalau kita belajar Al-Asma'ul Husna, membuat kita semakin yakin. Tidak ragu lagi. Hanya satu Allah sahaja yang layak dan berhak disembah. Okey. Setelah kita tahu ada dalilnya membuat kita tidak ragu lagi tentang nama Allah Al-Matin. Yang kedua, kita juga sudah tahu ada 3 makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Matin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita berpindah pula kehebatan nama Allah Al-Matin. Mana hebatnya? Kesempurnaan, pertama kesempurnaan kekuatan Allah. Kesempurnaan kuasa Allah. Tiada penghujung. Kekuatan seorang presiden. Kekuatan seorang menteri besar. Kekuatan seorang perdana menteri. Betul tak dibatasi? Satu penggal? Atau 2 penggal? Atau 3 penggal? 3 penggal baru 15 tahun. 5 penggal baru 25 tahun. Akhirnya berakhir juga kekuatannya. Coba kita kenang Namrud. Kata ulama tafsir, Namrud memerintah 500 tahun. Kalau kita gunakan istilah penggal setiap 5 tahun, pergantian presiden, perdana menteri, betul tak 500 tahun itu sama dengan 100 penggal? Tapi karena dia sombong, tidak taat, tidak patuh kepada Allah, malah Nabi Ibrahim, Rasulullah, utusan Allah, dia lempar dalam api. Apa akhirnya? Berakhir juga keperkasaannya. Dia mati hanya karena seekor nyamuk masuk dalam hidung. Mati. Allah tidak nampakkan bahwa dia itu Al-Matin. Gagah, perkasa yang tak boleh dikalahkan. Gagah, perkasa yang tidak
berakhir. Firaun yang sombong dengan Nabi Musa dan Nabi Harun mati lemas. Itu dia Allah Al-Matin. Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Matin, yaitu kekuatannya sangat dahsyat dan tak ada seorang pun yang boleh mengalahkannya. Sangat dahsyat. Oleh sebab itu jangan cuba-cuba menentang Allah. Jangan cuba-cuba menentang Rasulullah. Para penguasa, jangan cuba-cuba menentang para ulama yang ikhlas, yang coba menyampaikan kalamullah dan kalamur Rasul. Lalu kamu tangkap, lalu masuk penjara, sebagaimana yang berlaku zaman-zaman silam. Banyak ulama zaman silam mati dalam penjara. Termasuk Imam Ibn Taymiyah. Akhirnya negara tersebut atau para pembesarnya binasa juga. Jangan sombong. Apalagi apabila nama Allah itu disebut bergandengan. Kalaulah disebut satu demi satu membawa makna yang hebat, apalagi bila dikaitkan dengan nama-nama Allah yang lain. Al-Matin disebut bersama dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maknanya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah ingin beri rezeki kepada seseorang, tak ada siapa yang boleh menghalang. Itu maksudnya. Setelah nama Allah Ar-Razzaq diakhiri dengan Al-Matin. Itu maksudnya. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Apalagi diikuti pula dengan Zul Quwwah. Allah yang memiliki kekuatan. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kekuatan yang tidak pernah berakhir. Kekuatannya mutlak. Tidak ada siapa yang boleh menghalang bila Allah berkehendak. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surat Al-A'raf ayat 183, Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku adalah sangat kokoh. Inna kaidi matin. Sesungguhnya pentadbiranku adalah sangat kokoh. Sebabnya kita orang-orang beriman disuruh oleh Allah. Apa saja yang menimpa diri kita, reda saja. Apa sebab? Kita tadi dah sebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha kokoh, Maha kuat, Maha perkasa, dan keperkasaannya tidak akan berakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah, pasti Allah bantu kamu. Itu sebabnya apabila kita ingin mendapat pertolongan Allah yang maha gagah, yang maha kuat, syaratnya kita mesti
bantu agama Allah. Bila agama Allah tidak dibantu, jangan harap akan dapat pertolongan Allah. Kita sudah bahas di dalam ilmu akidah, babul ma'iyah, bab kebersamaan Allah. Barangkali para jemaah masih ingat. Al-ma'iyah maknanya kebersamaan Allah ada dua jenis. Ada namanya al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Yaitu Allah SWT bersama dengan semua manusia. Itu kebersamaan 'am. Kebersamaan 'am dengan makna Allah mengetahui, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah mendengar. Allah berkuasa, Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui terhadap seluruh manusia. Manusia itu manusia yang taat atau manusia yang tidak taat. Manusia itu mukmin ke muslim atau kafir. Allah bersama tapi secara am. Allah tahu apa yang mereka buat. Allah lihat apa yang mereka buat. Allah dengar apa yang mereka cakap. Bukan hanya orang Islam. Orang kafir cakap pun Allah tahu. Itu al-ma'iyatul 'ammah. Tapi ada satu lagi al-ma'iyatul khassah. Yaitu kebersamaan Allah secara khas, secara khusus. Yaitu kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Terutama para nabi, para rasul, para wali. Dan pada orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Nah, apa pula makna al-ma'iyatul khassah? Selain yang 5 tadi, Allah lihat, Allah dengar, Allah mengetahui, Allah berkuasa, menghidupkan, mematikan. Selain itu ada tambahan untuk al-ma'iyatul khassah, yaitu Allah tolong, Allah bantu. Itu dia al-ma'iyatul khassah. Allah berfirman pada penghujung ayat 153 surat Al-Baqarah, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini termasuk al-ma'iyatul khassah. Maknanya Allah tidak hanya tahu, lihat siapa yang sabar, tapi Allah juga akan tolong siapa yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al mukhlisin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Itu sebabnya ketika Abu Bakar yang bersembunyi bersama baginda dalam gua, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Mekah untuk dibunuh, begitu melihat Abu Bakar takut, apa kata Nabi dalam gua? Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Apa makna bersama di sini? Allah tolong, Allah bantu. Itu sebabnya mata orang kafir ditutup oleh Allah daripada melihat Nabi dan Abu Bakar. Allah halang cara Allah nak menolong, menyelamatkan Nabi dan Abu Bakar ketika peristiwa hijrah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu, apabila kita ingin
mendapat bantuan daripada Allah Al-Matin yang sangat gagah, kokoh, kuat. Tidak ada jalan lain. Kita mesti dekatkan diri kita dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bantu, tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga layak dan berhak mendapat pertolongan Allah apabila kita ikut Rasulullah. Jangan perlekeh beliau. Jangan hina baginda. Jadikan baginda sebagai role model. Insya-Allah. Sebagaimana Allah bantu Nabi Muhammad, Allah juga akan bantu kita. Walaupun bantuan Allah kepada kita tidaklah setara dengan bantuan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita juga layak mendapat bantuan dan pertolongan. Nah, bahagian yang terakhir ini yang sangat mustahak. Dalam masa setengah jam berikut ini atau 20 minit berikut ini, kita akan ulas apa dia, Pak Ustaz, kesan iman kita kepada Allah Al-Matin. Ini yang paling mustahak. Kesan-kesan iman kepada nama Allah Al-Matin. Barang siapa benar-benar memahami dan mengakui nama Allah Al-Matin, maka sewajarnya lah dia menjadi orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Kalau kita tidak memiliki sifat-sifat berikut yang akan kita sebut ini, maknanya kita masih lagi tak faham makna nama Allah Al-Matin. Yang pertama, mesti ada pada diri seseorang yang memahami nama Allah Al-Matin. Dia akan jadi orang yang teguh pendirian, berpaut kepada kebenaran, tidak akan lepas kebenaran, walau bagaimanapun keadaan. Walaupun diancam dengan bermacam-macam ancaman, dia tetap akan berpegang kepada sesuatu yang hak, yang benar, dan berani menyampaikan kebenaran. Dia akan menjadi orang yang kuat dan kokoh imannya, keyakinannya, serta senantiasa berpegang pada agama Allah. Mengapa agama Allah itu perlu dipegang? Mengapa agama Allah perlu dipegang kuat-kuat? Karena agama Allah itu adalah kebenaran. Hati-hati ya, hadirin dan hadirat. Dakwaan golongan liberal. Semua agama adalah benar. Dakwaan itu sangat-sangat salah dan keliru. Golongan liberal kan mengatakan begitu. Orang Islam boleh membawa murtad apabila mengatakan semua agama itu benar. Murtad.
Mengapa murtad? Sebab ia bercanggah dengan statement Allah, kenyataan Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redai hanya agama Islam. Lalu kita pula katakan semua agama itu sama. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Majusi, Islam, sama saja. Murtad bila ada yang cakap begitu. Allah berfirman pada ayat 19 Ali Imran. Sesungguhnya agama yang Allah reda hanya agama Islam. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Tak cukup ke ayat-ayat ini untuk mengatakan Islam saja agama yang benar. Tentang orang-orang kafir mengakui agama mereka adalah benar, itu terserah mereka. Tapi orang Islam tak boleh membuat statement semua agama adalah sama. Boleh membawa murtad. Nah, bila ditanya mengapa Pak Ustaz kita perlu berpegang pada agama dengan kuat dan kokoh, ini dia hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadzal dina matinun fa'awghilu fihi birifqin. Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, kokoh, matin. Inna hadzal dina matinun. Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, kata Nabi, adalah kokoh, kuat. Sebabnya orang yang berpegang teguh kepada agamanya, yaitu agama Islam, dia akan jadi orang yang kuat. Dicemuh, dicaci, bagaimanapun dia tidak akan give up, tak akan serik. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, para pemirsa sekalian, kita termasuk ke dalam golongan ini. Itu sebabnya kita perlu belajar Al-Quran. Kita perlu belajar hadis Nabi. Kita perlu belajar akidah. Kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna. Kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Itu yang membuat kita kokoh. Itu yang membuat kita jadi kuat. Orang cakap apapun, tak peduli. Sebab yang kita harap adalah redanya Allah Al-Matin. Bukan reda manusia. Mereka juga akan mati. Mereka juga nanti di padang mahsyar akan masuk mahkamah ilahi. Yang bertindak sebagai hakim di mahkamah itu adalah Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, yang dipanggil untuk jadi saksi pula adalah rasul masing-masing. Kita umat akhir zaman, Nabi Muhammad akan dipanggil oleh Allah untuk jadi saksi. Itu sebabnya dalam beramal, kita mesti beramal ikhlas lillah untuk hakim. Karena hakim, yaitu Allah. Dan kita beramal ikut cara yang telah ditetapkan oleh saksi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebab itu apabila pada hari akhirat hakim dan saksi memihak kepada kita, kita akan selamat. Syurga tempat kita. Tapi bila kita tidak ikhlas, ada unsur-unsur syirik, tidak beribadat, atau beribadat tidak ikut cara Rasul, iaitu buat bid'ah, hakim dan saksi akan tolak amal kita. Itu dia. Mengapa syarat? Mengapa syarat amal diterima ada dua bagi kita orang Islam? Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, karena hakim. Yang kedua, beribadat ikut cara Rasulullah, iaitu cara yang telah dijelaskan oleh saksi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi. Allah sebagai hakim, Nabi Muhammad sebagai saksi. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Lalu apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dan derjatnya hasan, bukan dhaif. Hadis ini baik dan boleh dijadikan hujjah. Setelah Allah katakan inna hadzal dina matinun, sesungguhnya agama ini adalah kokoh, kuat. Lalu apa kata Nabi? Fa'awghilu fihi birifqin. Apa makna fa'awghilu? Oleh itu pelajarilah, oleh itu amalkanlah, oleh itu dalamilah agama Islam dengan lemah lembut. Birifqin. Apa pula maknanya Pak Ustaz? Setelah menyebut Islam ini agama yang kokoh, yang kuat, lalu Nabi sambung, maka pelajarilah, maka dalamilah, maka laksanakanlah dengan lemah lembut. Apa makna Pak Ustaz? Maknanya, hendaklah kamu walaupun agama itu adalah kokoh, kuat, benar, namun ketika mempelajarinya, namun ketika mendalami agama, hendaklah dilakukan secara lemah lembut, menurut kemampuan masing-masing, secara tadarruj, berangsur-angsur, step by step. Barangkali jemaah yang ikut Ustaz belajar Asmaul Husna, ada yang beritahu Ustaz, kita belajar Al-Asmaul Husna ini dua tahun genap. Februari 2020, 3 tahun. Februari 2020, Februari 2023. 2-3 tahun. Mengapa kita belajar sekian lama?
tentang subjek Al-Asma'ul Husna. Karena kita belajar satu demi satu nama-nama Allah, bukan sekaligus. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Selama 23 tahun. Sedikit. Itu maksudnya fa'awilu fihi birifqin. Sesungguhnya agama Islam itu kokoh, kuat. Tapi pelajarilah Islam. Laksanakanlah Islam dengan lemah lembut, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan. Imam Al-Ghazali membuat sebagai contoh, dan imam-imam yang lain membuat sebagai contoh. Jangan kamu buat ajaran agama secara gopoh sampai memberatkan dirimu. Bagi orang yang ingin membiasakan qiyamul lail, baru membiasakan untuk qiyamul lail, dia buat tahajud 2 rakaat. Dia buat witir 1 rakaat. Mulai dengan itu dulu. Jangan baru nak mula langsung 11 rakaat witirnya. Akhirnya dia akan kalah karena dia paksakan. Maksud Ustaz sesuatu yang sunat ya. Kalau yang wajib itu memanglah 5 kali sehari semalam. Ini masalah sunat. Begitu juga dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Semuanya bitadrij, step by step. Tidak mampu umpamanya zikir pagi dan petang. Buat sebahagiannya dulu. 1/3 atau 1/4-nya dulu. Zikir pagi. Zikir petang. Kemudian tambah sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksudkan fa'awilu fihi birifqin. Agama ini kokoh, kuat. Tapi pelajarilah dia. Laksanakanlah ia, yaitu agama yang kokoh ini. Birifqin, dengan lemah lembut, maknanya bitadarruj, maknanya step by step. Lebih-lebih lagi golongan lansia, bapa-bapa dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Perbaiki keislaman kita yang selama ini Islam nenek moyang, Islam adat istiadat, sedikit demi sedikit. Kita buang adat istiadat yang tidak ada dalil, tidak ada hujjah. Tinggalkan. Sedikit demi sedikit. Kita perkemaskan, kita cantikkan Islam kita dengan ilmu, Quran dan Sunnah. Step by step. Itu maknanya fa'awilu fihi birifqin. Ustaz ulang sekali lagi, makna hadis itu walaupun Islam agama yang benar, agama yang kuat, agama yang kokoh, namun ketika mendalaminya, mempelajarinya, atau mengamalkannya, hendaklah dilakukan secara lemah lembut.
menurut kemampuan secara tadarruj atau berangsur-angsur. Demikian juga ketika meninggalkan tegahan Allah, bukan secara gopoh dan tergesa-gesa. No. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu, dalam mendidik anak cucu, kita hendaklah ada prinsip itu. Dia yang selama ini mempunyai kelakuan yang tidak elok, tidak sepatutnya kita suruh dia tinggal segala-galanya. Kalau dia dah mula berangsur-angsur meninggalkan perkara tak elok, itu sudah betul dah. Jangan sekaligus. Nah, perkara itu tak elok. Nah. Tolong ya, jangan buat lagi. Andai kata dia tidak buang semua, tapi sudah mula buang perkara yang tak elok itu, walaupun sedikit demi sedikit, dah betul dah tu. Kalau dia tidak salat, kalau dia sudah salat 5 waktu, sudah elok dah tu, walaupun tidak buat salat sunat, qabliyah, ba'diyah. Walaupun tidak qiyamul lail, tahajud dan witir macam kita, walau sikit-sikit. Alah, kita yang sudah lansia ini, juga dulu-dulunya, zaman muda, seperti anak-anak kita, juga tak qiyamul lail pun, tak buat salat sunat rawatib pun. Nah, sekarang pula kita nak paksakan sekaligus kepada anak-anak. No. Itu makna fa'awilu fihi birifqin. Ini yang Ustaz maksudkan. Memahami setiap nama-nama Allah itu, dia akan memberi kesan baiknya agama kita. Tapi sedikit demi sedikit. No problem. Itu sebabnya Ustaz sangat happy, sangat gembira ada para jemaah yang begitu bersungguh-sungguh mengikuti pengajian yang telah kita tetapkan, kadang-kadang 5 kitab dalam seminggu, kadang-kadang 6 kitab dalam seminggu, dan akhir-akhir ini 7 kitab dalam seminggu kita belajar. Dan setiap pelajaran itu 1 jam saja. Tidaklah sampai 3 jam, sampai 2 jam setengah, enggak. Itu maknanya bitadrij, step by step, sedikit demi sedikit. Itu makna birifqin, dengan lemah lembut. Ingat ya, Ustaz mengajar, Ustaz tidak ajar secara terburu-buru. Sebab Ustaz tahu, para pendengar banyak dari kalangan warga emas, golongan lansia, lanjut usia. Itu sebabnya Ustaz kadang-kadang suka ulang. Itu makna berifqin. Belajarlah dengan cara lemah lembut. Sedikit demi sedikit, step by step. Itu sebabnya untuk sampai ke peringkat istiqamah, kata para ulama, sifat istiqamah tidak akan boleh kita dapat secara serta-merta. Nah, dia ada step by step. Istiqamah kan sesuatu yang paling susah dalam agama. Istiqamah maknanya konsisten, berterus-terusan, berkekalan.
Itu makna istiqamah. Kata Rektor Al-Azhar, untuk sampai ke peringkat istiqamah, first step namanya takwim. Second step namanya iqamah. Third step namanya istiqamah. Boleh tolong jelaskan Pak Ustaz apa makna 3 peringkat itu atau 3 step itu? First step namanya takwim, yaitu ta'wid, tahap pembiasaan. Menjadikan perkara baik itu menjadi adat. Adat maknanya kebiasaan kita. Pada step yang pertama itu, masalah niat tidak diperhatikan sangat. Pokoknya biasakan. Baru peringkat iqamah. Iqamah maknanya sudah kita laksanakan perintah Allah, kita hendaklah betulkan niat kita, hati kita ikhlas lillah. Itu second step, iqamah. Baru muncul kemudian third step, langkah yang ketiga, istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Boleh tak buat contoh Pak Ustaz? Boleh? Ibu-ibu dulu tidak tutup aurat. Banyak dari kalangan kaum wanita dulunya dedah aurat. Tahun 60-an, 70-an. Tidak tutup aurat. Tapi setelah belajar bahwa tutup aurat itu wajib hukumnya, khasnya ketika berada di khalayak ramai, kita pun tutup aurat. Walaupun pada peringkat awalnya hanya tren, ikut-ikutan, hati tak begitu ikhlas. No problem. Tutup saja aurat. Itu maknanya first step, langkah pertama, langkah pembiasaan. Baru kemudian, ya Allah, aku sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun menutup aurat macam tak ikhlas saja. Betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal diterima berdasarkan niat. Ikhlasnya niat. Lalu kita perbetulkan niat. Karena agama yang suruh. Karena Allah yang suruh. Bila ada niat itu baru dapat pahala. Tapi itu second step. Kita betulkan niat. Itu namanya tahap atau step iqamah. Kalau pertama tadi takwim, takwim bukan dengan makna almanak ya, kalender. Takwim juga. Bukan itu. Takwim maknanya tahap pembiasaan. Biasakan dulu. Baru second step, betulkan niat. Itu namanya iqamah. Bukan qamat ya. Qamat itu dipanggil iqamah juga. Setelah azan ada qamat. Itu iqamah. Bukan itu. Iqamah di sini dengan makna betulkan niat. Baru yang ketiga, istiqamah. Konsisten. Ustaz buat contoh. Anak bila umur 7 tahun, suruh dia salat. Mungkin ketika itu dia salat karena takut dimarahi ibu bapa. No problem. Kata Nabi, bila 10 tahun masih tidak salat, pukul anak dengan pukul mendidik.
yang tidak mencederakan, supaya ada rasa takut. Lagilah tak ikhlas, no problem. Yang penting biasakan dia. Sama ada salat, sama ada tutup aurat, biasakan. Umur 10 tahun. Harapan kita bila dah balik nanti umur 13-14, dia akan jadi anak yang istiqamah. Sebagai contoh, umur 7 tahun suruh salat. Umur 10 tahun bila tak salat, pukul dengan pukulan mendidik. Target kita bila dah balik nanti, dia akan buat salat dengan sendirinya tanpa disuruh. Itu targetnya istiqamah. Sebabnya apabila kita tak biasa qiyamul lail, biasakan dengan bilangan rakaat sedikit, walau 1 rakaat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inna ahabbal a'mali 'indallahi adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkekalan, walaupun ia dilakukan sedikit demi sedikit. Yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya, tapi continuity, berkekalan, berkesinambungan, walaupun amal itu sedikit-sedikit. Dengan memahami makna step by step dalam bab istiqamah, kita makin faham. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis yang derajatnya hasan, kata Imam Syekh Nasruddin Albani, riwayat Al-Baihaqi dan Imam Ahmad, "Inna hadzal dina matinun." Sesungguhnya agama ini kuat, kokoh, solid. Fa'awilu fihi birifqin. Dalamilah agama. Laksanakanlah kehendak agama secara lemah lembut. Termasuk dalam menyampaikan, dalam berdakwah. Jangan sekaligus, sedikit-sedikit. Mengajak jamaah supaya berubah kepada kebenaran. Yakinilah, bila kita laksanakan itu semua, kita akan jadi orang yang kuat. Mengapa kuat? Karena Allah Al-Matin akan tolong dan bantu kita. Bila Allah dah bantu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Jangan lupa jam 10.30 nanti kita akan ada kelas duha berdasarkan buku Bahaya Syirik. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah segala sikap keterlaluan kami. Dan tolonglah kami, bantulah kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir yang benci kepada kami. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar nama-Mu Al-Matin.
Engkau maha kokoh, Engkau maha gagah, Engkau maha perkasa, dan keperkasaanmu tidak pernah berakhir. Engkau perkasa sempurna secara mutlak. Engkau berjanji, ya Allah, akan tolong siapa yang menolong agamamu. Oleh sebab itu, berilah kami taufik dan restu-Mu, ya Allah, untuk senantiasa mendalami Al-Quran, mendalami hadis-hadis Nabi, mendalami satu demi satu nama-nama-Mu, ya Allah, supaya dapat memberi kesan positif kepada diri kami masing-masing, sehingga kami layak untuk mendapat pertolongan-Mu yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa. Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, ijma' bainana wa baina hajatina. Ya Allah yang menghimpun manusia keseluruhannya pada hari kiamat, himpunkanlah antara kami dengan apa yang kami hajatkan. Kami berhajat, ya Allah, agar Engkau tambah ilmu kami, ilmu yang berguna, lebih-lebih lagi ilmu yang dapat menyempurnakan ibadat kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga berhajat agar Engkau sembuhkan penyakit kami, penyakit saudara mara kami, penyakit kaum kerabat kami. Sebab tidak ada yang mampu untuk mengobati atau merawat penyakit kecuali hanya Engkau. Kami juga berhajat, ya Allah, kiranya Engkau limpahkanlah rezeki kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Berilah mereka kecukupan supaya mereka dapat beribadat kepadamu dengan lebih sempurna, lebih tenang dan lebih tenteram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.